Hai semuanya, saya Bang Tutorial. So, di video kali ini saya pengen nge-breakdown sedikit dari setup kamera Red yang lagi saya pakai sekarang. Nah, barangkali ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin lagi pengen ngebangun setup kamera Red-nya juga. Oke, untuk kameranya sendiri di sini saya pakai Sony A6400, tapi karena udah kita pasangin Polaroid kayak gini, jadi di sini kelihatannya dia bukan kayak Sony A6400 lagi ya, tapi udah kelihatan kayak kamera cinema yang biasa dipakai orang dalam syuting film. Nah, kamera Red kayak gini menurut saya juga penting banget kalau misal teman-teman pengen kelihatan jauh lebih profesional. Nah, untuk kamera Red yang saya pakai kali ini itu semuanya dari SmartRig dan saya dapatkan dari distributor resminya yang ada di Indonesia yaitu Denka Pratama. Nanti saya akan spill satu-satu kira-kira part-part apa aja yang saya pakai dalam setup kamera Red kali ini. Dan jika teman-teman tertarik, nanti untuk link officialnya akan saya tulisin di deskripsi video ini. Oke, kita mulai dari aksesoris yang pertama. Di sini kameranya saya pasangin dulu dengan kamera catch. Jadi kamera catch ini fungsinya selain melindungi bodi kamera, dia juga merupakan pondasi awal biar nanti kita bisa pasangin beberapa aksesoris pada kamera kita. Dan ini cara pasangnya juga simple banget, ini tinggal kita pasangin, setelah itu tinggal kita bautin aja. Nah, buat teman-teman yang punya obeng, gak usah khawatir karena di tiap produk dari SmartRig itu biasanya juga sudah disertakan dengan kunci yang sesuai dengan aksesorisnya. Tapi kalau nggak mau ribut ganti-ganti kunci, bisa pakai kunci set dari SmartRig kayak gini. Ini mata kuncinya udah komplit banget buat semua aksesoris dari SmartRig. Oke, untuk penampakan kameranya setelah kita pasangin kamera catch kurang lebih kayak gini ya. Jadi di sini untuk kameranya udah kelihatan lebih berisi dan kelihatan lebih kokoh. Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini saya pasangin dengan base plate plus rod carbon fiber yang panjangnya 20 cm. Rod ini nanti berguna biar nanti kita bisa pasangin aksesoris tambahan yang lainnya lagi. Nah, untuk menghubungkan base plate dengan kameranya, di sini saya pakai quick release dari SmartRig. Nah, tujuannya nanti ini biar lebih gampang aja kalau misalnya nanti kita pengen lepas pasang kamera dari base plate. Nah, dan juga di sini untuk quick release plate dari SmartRig ini, dia tipenya adalah Arca Swiss ya. Jadi kalau misal teman punya tripod yang Arca Swiss juga, ini juga bisa langsung kita pasangin gitu. Nah, jadi cara pasangnya gampang banget. Yang pertama, quick release-nya di sini kita bautin dulu ke bagian base plate. Selanjutnya di sini untuk quick release plate kita pasangin juga ke bagian bawah kamera kita. Nah, jadi kalau misal kita pengen pakai, ini tinggal kita pasin aja kayak gini. Habis itu tinggal kita tarik kuas penguncinya biar nanti dia tidak lepas lagi. Oke, bagian bawah selesai. Selanjutnya kita pindah ke bagian atas. Untuk bagian atas di sini saya pasangin dengan top handle dan top handle-nya di sini saya pakai tipe mountingnya adalah natural. Kenapa saya pilih natural? Karena biar nanti lebih enak aja kalau misal kita pengen lepas pasang, tinggal kita slide aja gitu. Nah, karena di bagian kamera catch ini dia belum ada naturalnya ya. Jadi di sini kita mesti pasangin dulu dengan adapter naturalnya. Setelah itu baru kita bisa pasangin bagian top handle-nya. Selanjutnya di bagian top handle di sini saya pasangin monitor juga dan untuk mounting monitornya di sini saya pakai mounting dari SmartRig yang tipenya adalah area locating karena monitornya nanti mau saya pasangin di bagian depan top handle-nya nanti. Nah, enaknya pakai mounting kayak gini, kita bisa lebih fleksibel kalau misal kita pengen ngatur arah dari monitornya. Selain top handle tadi, di sini saya pasangin juga dengan seat handle dan untuk seat handle-nya di sini saya pakai yang motif kayu biar senada aja gitu ya dengan kamera catch-nya. Nah, kenapa saya pasangin seat handle? Karena kalau misal kita udah pakai kamera Red kayak gini, itu bobot kamera otomatis bakal tambah berat. Jadi biar lebih enak waktu handheld, makanya di sini saya pakai juga dengan seat handle. Oke, next di sini kita pindah ke bagian power delivery. Untuk power delivery-nya di sini saya menggunakan powerbank aja, bukan baterai V-mount karena memang belum punya. Untuk powerbank-nya di sini saya pakai powerbank dari RevPower. Alasan milih powerbank ini karena desainnya menurut saya cocok kalau misal kita kombinasikan dengan kamera Red. Nah, untuk memasang powerbank ke bagian kamera Red, di sini saya pakai dua aksesoris. Yang pertama saya pasangin rail block di bagian rodnya, biar nanti kita bisa pasangin aksesoris di bagian rod ini. Nah, selanjutnya untuk tempat powerbank-nya, di sini saya pakai powerbank holder dari SmartRig juga. Nah, jadi untuk powerbank ini nanti saya pakai untuk mensupply power ke bagian kamera dan juga ke bagian monitornya. Nah, untuk kabelnya sendiri, yang pertama di sini saya pakai kabel Type-C ke micro USB, ini untuk ke bagian kamera. Nah, sedangkan untuk ke bagian monitor, di sini saya pakai kabel adapter 5 volt ke 12 volt. Kenapa saya pakai ini? Karena monitor yang saya pakai ini power inputnya itu adalah 12 volt, sedangkan output dari powerbank sendiri itu biasanya cuma sekitar ya 5 volt aja gitu. Makanya di sini kita perlu pakai kabel adapter USB kayak gini biar monitornya bisa nyala pakai powerbank. Nah, setelah itu ya tinggal kita pasangin beberapa kabel tambahan, misalkan kayak kabel micro HDMI kayak gini. Oke, untuk tampilan sementara hasilnya kurang lebih kayak gini dan di sini kabelnya memang masih kayak semaraut gitu ya. Nah, untuk mengatasi kabel yang semaraut kayak gini, di sini saya pakai kabel clamp dari SmartRig.
kalau misal kita pakai kabel clamp kayak gini, kita bisa lebih enak aja gitu kalau misal kita pengen merapikan bagian kabel. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita pasangin aksesoris tambahan yang lainnya. Yang pertama di sini ada mikrofon, dan untuk mikrofon di sini saya pasang di bagian atas dari seat handle karena ini menurut saya posisi yang paling ideal. Dan yang terakhir, nah ini menurut saya salah satu aksesoris yang paling penting, yaitu adalah matbook. Nah, di paket pembeliannya nanti, itu teman-teman nanti bakal dapat 4 buah adapter ring yang ukurannya paling kecil yaitu 67 mm. Nah, jadi kalau misal lensa kalian itu ukurannya kurang dari 67 mm kayak saya ini, nah di sini kita mesti beli step up ringnya dulu yang sesuai dengan lensa kita. Dan di sini saya pakai step up ring 55 ke 67. Nah, setelah kita pasangin step up ring, baru adapter ringnya bisa kita pasang di bagian lensa kita. Setelah itu baru kita pasangin bagian matbooknya. Matbook ini selain bikin kamera kita kelihatan lebih besar kayak kamera film gitu, nah dia ini juga berfungsi untuk menghalau cahaya yang datang dari atas yang langsung mengarah ke bagian lensa kita. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai tempat buat naruh filter. Nah, di sini kita bisa pakai 2 tipe filter. Yang pertama yang bentuknya kotak, atau pakai filter bulat standar juga bisa, nanti langsung kita pasangin. Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih locksnya nanti bakalan seperti ini. So, kurang lebih seperti itu setup kamera Red dari Sony A6400 yang lagi saya pakai sekarang. Dan sekali lagi, jika teman-teman tertarik dengan item-item yang sudah saya sebutkan tadi, untuk link pembeliannya kalian bisa cek aja deskripsi video ini. So, terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai, dan terima kasih juga kepada Smartrik dan Denka Pratama yang sudah mensupport video kali ini. So, kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.